Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurmala dari Kampus Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 28 huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ihmal, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ro, ain, ghain dan ha, maka itu dibaca idgham dan harus dibaca jelas. Yang kedua ada idgham yuna. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, nun dan wawu, untuk pembacanya dibaca dengung. Dan yang ketiga ada idgham bilawuna. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Yang keempat ada ikhlas, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Yang kelima ikhfa, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, ha, sin, dal, za, sin, sad, dot, ta, ra, ta, qaf dan kaf. Lalu saya akan membacakan surat Al-Infitor ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum 'anha bigha'ibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ini saya akan membacakan potongan ayat berikut, lalu nanti akan saya tunjuk dan kalian jawab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum 'anha bigha'ibin. Dari potongan ayat berikut, mana yang ada di pembacaan ingat? Ada di pembacaan yaitu bacaan idgham. Terima kasih Fahmi. Keseluruhan. Yang kamu tahu. Berapa tekan? 2 1 alif. Betul.
Yang lain apa ya? Mana yang lain? Yang kamu tahu? Maksudnya yang lain dilempar gitu. Ya, sukun jatuh setelah harakat kasar. Bisa diwakafkan. Ya. Karena semuanya tidak bisa, silahkan Ustazah menyelesaikan bacaan yang belum dijawab. Yang sudah dijawab tadi diwoin itu dibaca mat lazim. Apa ya teman-teman? Mat wajib itu. Jadi ini mat harus disebut karena mat wajib diwakaf. Ya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan bisa toh, dan itu apa namanya fungsinya kita mempelajari pelajaran tajwid ketika sampean di bahasa tidak bisa otomatis pasti kelasnya kelas mengajar. Di sela-sela waktu membaca bahasa contohnya menyampaikan bacaannya, dan kita kan multitalent ternyata bisa menyampaikan. Boleh dicoret tadi contohnya ada bacaan contoh ini boleh dicoret kan pasti akhirnya kita bacaan apa ya yang belum dijawab di ini sudah Mbak Sofiani, ini sudah ada bacaan lagi yang belum terjawab. Tentunya sampai yang jadi calon ustazah ataupun pengajar yang multitalent bisa wanci-wanci pas waktu sudah mengajar bahasa Indonesia. Ternyata di kelas agama niku pas waktu mundur dan kantor mundur siapa sih luar sadar menyampaikan contohnya pas pelajaran Quran hadis yang di situ ternyata menyampaikan ayat dan mencari bacaannya. Jadi satu silakan benar-benar dipahami pelajaran tajwidnya sampai misalkan dikasihkan buku yang real sama yang menurut yang diharapkan memang benar-benar dikuasai setelah kita selesai pembelajarannya semester 2 purna pelajaran tapi tidak hilang pembelajaran dan pengalamannya benar-benar paham betul dengan pelajaran tersebut. Setiap misalnya seduoyo bukan hanya mbak-mbaknya tapi mas-masnya bisa menjawab juga seperti mas yang tadi ini bukannya tidak bisa karena baru mau buka buku lagi loh. Jadi mau dibuka mendadak, dibuka halamannya dan tempat bacanya pasti bisa menjawab karena dibantu dengan buku.